Selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Kangetrol part kedua. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya sudah ada di deskripsi. Sebelumnya, Ji-young sudah banyak mengupgrade semua slime yang ia dapatkan untuk membantai semua para newbie di game Arcadia. Mengetahui situasi saat ini, developer pergi mengecek keadaan tersebut ke dalam game. Ia saat ini bertemu dengan Alice. Di tempat lain, Ji-young mengetahui tempatnya saat ini benar sangat sepi. Ya, mungkin Ji-young terlalu banyak membantai para newbie, jadi terlihat sepi. Situasi sekarang, para player kelas tinggi sudah membantu para newbie untuk mengalahkan para slime yang berlevel tinggi. Walaupun begitu, skor plausibility milik Ji-young bertambah sampai 10.000. Yang berarti dirinya sudah banyak membantai player sebanyak 10.000 orang. Ia mendapatkan hadiah karena pencapaian tersebut. Ji-young mencoba untuk mengecek hadiah tersebut dan berharap bukan troll yang ia dapat. Sinar cahaya kegelapan terlepas dari kotak tersebut setelah dibuka. Ji-young melihat bola cahaya yang sangat aneh dan meledak di atas langit. Notifikasi memberitahu Ji-young mendapatkan sebuah familiar. "Siapa kau? Beraninya kau memanggilku?" kata makhluk tersebut. "Wow, auranya sangat kuat. Aku suka ini," kata Ji-young. Ji-young menyadari bahwa nama makhluk ini adalah Monarch of Chaos, Demon King Satan. Makhluk tersebut sadar ada seseorang yang berhasil membebaskannya dirinya dari peti. Saat ini dirinya sangat senang karena sudah dibebaskan oleh seseorang dan berniat akan memburu semua malaikat. Namun dirinya sadar bahwa tubuhnya saat ini berukuran kecil. "Hei manusia, apa yang kau lakukan dengan merubah fisikku menjadi seperti ini?" kata makhluk tersebut. Ji-young hanya memberitahu bahwa ia sudah disummon dan menjadi familiar. Si Raja Iblis ini tidak percaya bahwa dirinya sudah dikontrak dengan manusia tanpa seizin darinya. Makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa saat ini karena terikat kontrak dengan Ji-young. Maka dari itu, Raja Iblis ini akan selalu berada di sisi Ji-young dan akan selalu ikut bersamanya. Kita sebut saja Lord. Mau nyebut setan takut kebablasan. Lord menyadari bahwa Ji-young memiliki kekuatan yang berbeda dari player lainnya. Dia berencana untuk memanfaatkan kekuatan Ji-young untuk membantai para malaikat. Lord meminta memberikan kekuatan plausibility milik Ji-young ke dirinya. Ji-young tidak tahu bahwa plausibility miliknya bisa digunakan untuk memutar balikan keadaan dalam game Arcadia. Lord menawarkan banyak hadiah jika diberikan skill tersebut kepadanya. "Jadi apa yang kau mau berikan kepadaku?" kata Ji-young. Lord memberikan item yang sangat kuat, yaitu jubah. Melihat statusnya yang luar biasa, yang sangat OP, Ji-young menolak tawaran Lord karena saat ini dirinya tidak membutuhkan item tersebut. "Baiklah, jika kau belum siap, jadi aku mau membantu apa saat ini?" kata Lord. Ji-young hanya ingin meningkatkan para monster slime agar bisa diperkuat lagi. Mendengar penjelasan tersebut membuat Lord kaget dan ngakak. Namun Lord menerima permintaan Ji-young tersebut untuk membantu dirinya meningkatkan level para slime yang ia miliki. Ji-young memberikan poin plausibility miliknya ke Lord agar bisa digunakan untuk meningkatkan para slime. Baiklah, saatnya beraksi. Lord membuat portal sihir di antara mereka. Langit berubah menjadi hitam dan langsung mendung. Petir banyak menyebar di area tersebut. Lord menciptakan Slime Queen dengan level 100. Sungguh kekuatan yang tidak masuk akal. Di game baru launching 1 minggu sudah muncul Big Boss seperti ini. Di tempat lain, para pro player sudah banyak membantai para slime yang ditingkatkan Ji-young sebelumnya. Namun setelah itu datang guncangan yang hebat di sana. Mereka melihat banyak slime yang datang. Dia kira slime ini akan menyerang mereka. Akan tetapi para slime ini pergi begitu saja menuju suatu tempat. Semua player di sana melihat slime yang bersatu menjadi makhluk yang besar. Para player juga mendapatkan notifikasi bahwa semua slime bersatu untuk menjadi satu makhluk yang kuat, yaitu Slime Queen.
Kekuatan Slam ini sungguh sangat luar biasa. Dengan teriakannya saja bisa membuat hempasan udara yang dahsyat. Banyak player yang berada di sana lari dari tempat tersebut. Jaeyong merasa berlebihan jika Lord membuat monster yang besar ini. Namun Lord memberitahu bahwa dirinya memberikan rasa balas dendam ke manusia. Karena para Slam banyak dibunuh oleh manusia. Maka dari itu para Slam membuat induk dari semua para Slam yang bersatu. Dan jadilah Slam Queen. Lord juga menambahkan skill plausibility miliknya agar bisa merubah suatu makhluk berevolusi dengan cepat, termasuk Slam Queen. Saat ini Slam Queen bergerak menuju kota pemula untuk membantai para player di sana. Walaupun saat ini sudah dihadang sebagian player di saat itu. Banyak semua player mendapatkan quest baru. Quest tersebut memberitahu bahwa penangkapan Jaeyong sudah dihapuskan dan berganti untuk melindungi Guardian Kristal yang berada di kota pemula dan kalahkan Slam Queen. Quest ini juga termasuk ke dalam quest utama dalam game Arcadia. Quest tersebut memberitahu mereka jika gagal kota pemula akan dihancurkan secara permanen. Maka mereka diberi waktu selama 7 hari untuk menyelesaikan quest ini dan bertahan. Beberapa saat kemudian Slam Queen sudah sampai di kota pemula dengan ukuran yang sangat besar, Titan Slam. Jaeyong dan Lord memantau pertarungan ini dari kejauhan. Lord menggoda Jaeyong untuk cepat menyelesaikan questnya dengan menghancurkan Guardian Kristal yang berada di pusat kota. Memang saat ini quest Jaeyong masih diharuskan membunuh banyak player newbie. Jaeyong saat ini hanya ingin melihat keadaan semua player yang berhadapan dengan Slam Queen. Akan tetapi berbeda dengan pikiran Lord satu ini. Ia mengira Jaeyong akan menghancurkan Guardian Kristal di saat mereka merasa sudah menang untuk menghancurkan harapan para player. Sungguh luar biasa manusia ini, kata Lord. Saat ini Jaeyong panen poin karena Slam Queen-nya sudah banyak membunuh para player. Memang Jaeyong masih bingung harus berpihak ke siapa dan harus membuat keputusan untuk membantu player atau monster. Jaeyong memang tidak peduli akan hal tersebut asalkan Jaeyong mendapatkan keuntungan. Sementara itu developer mengetahui bahwa di gamenya saat ini sudah muncul Slam Queen dengan sendirinya. Mereka berencana akan mematikan server sementara karena mungkin ada kesalahan sistem atau bug. Mereka berpikir monster berlevel 100 muncul di kota pemula adalah sebuah bug dari sistem, karena server Korea belum membuat atau mendesain monster Slam Queen ini sebelumnya. Para petinggi di sana menyarankan untuk memberitahu berita ini ke kantor pusat. Namun pimpinan mengatakan bahwa tujuan dari membuat game ini, tepatnya di server Korea, adalah sebuah kebebasan bagi para pemain yang tak terbatas. Maka masalah ini dipicu oleh satu user saja, serta bisa membuka quest skenario utama dan kemunculan boss monster. Pimpinan juga memberitahu bahwa jika memang dipicu oleh satu user, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu adalah peraturan game Arcadia, yaitu kebebasan. Namun ada beberapa yang dirugikan bagi user lain, yaitu hancurnya kota pemula bagi newbie. Saat ini di dalam game Arcadia, semua para player bekerja sama untuk mengalahkan Slam Queen. Di saat itu Pak Tua akan diserang oleh Slam yang besar, namun ia bisa diselamatkan oleh salah satu player di sana. Pak Tua ini adalah security di wilayah tersebut. Dia berterima kasih atas pertolongan anak muda ini. Kita sebut saja Mas Bro. Mas Bro mendapatkan hidden quest setelah menyelamatkan Pak Tua tersebut. Namun ia harus menyelesaikan misinya kali ini, yaitu menghancurkan Slam Queen. Sudah 3 hari para player bertahan dari serangan Slam Queen. Memang saat ini para player diberi waktu selama 7 hari. Banyak player yang sudah kalah dari serangan monster tersebut. Namun banyak dari mereka yang mempunyai kegigihan untuk bertahan. Banyak pro player yang berlevel tinggi ikut serta dalam kejadian ini dan merubah situasi saat ini menjadi bisa dikendalikan. Banyak dari para player membuat tim agar bisa menyerang secara terpisah. Mereka juga mendapatkan titel, yaitu Slam Slaughter. Jika membunuh 1000 Slam akan mendapatkan titel tersebut. Titel ini memberikan sebuah buff ke player, dan berkat buff ini para player bisa menghambat pergerakan Slam Queen dan yakin mereka bisa menang menaklukkan monster tersebut.
Sementara itu, Ji Young masih memantau keadaan para player yang semakin mendominasi pertarungan. Saat ini total plausibility yang ia kumpulkan sudah 30.000 poin. Jadi sudah banyak player yang ia bantai. Dan waktu tersisa 1 hari 22 jam lagi. Ji Young dipuji Lord karena bisa membantai semua player dengan slam saja. Lord juga menanyakan rencana apa lagi yang Ji Young akan lakukan. Jika Ji Young diam saja saat ini, maka player akan memenangkan questnya kali ini. Saatnya beraksi, kata Ji Young. Saat ini Ji Young berpihak ke monster, yaitu para slam, untuk melakukan aksinya nanti. Sementara itu di kantor pusat Korea di game Arcadia, pimpinan menemui CEO atau bos dari game Arcadia, yaitu Lee Min-yoon. Pimpinan meminta untuk menghentikan quest dari game Arcadia tersebut, yaitu quest utama, karena mungkin akan merugikan banyak player di sana. Di lain sisi, semua player menunggu kemenangan mereka atas pertarungan melawan Slam Queen, karena waktunya saat ini akan habis. Namun tiba-tiba langit berubah menjadi merah. Situasi di sana berubah menjadi mencekam. Ji Young saat ini sudah berada di atas Slam Queen. Semua player pada panik bahagia bahwa Slam Queen akan bergerak kembali setelah mereka tahan. Slam Queen tersebut mulai menyerang kota kembali dengan meletakkan berbagai slam yang banyak. Banyak dari player yang lari dari sana karena mereka sekali senggol pasti akan mati jika dilawan. Mas Bro memberitahu semua player agar mempertahankan posisi mereka. Namun naas bagi dirinya sudah dihabisi oleh Slam Queen tersebut dengan sekali serangan. Akan tetapi datang bala bantuan dari pro player lain. Ia memberitahu untuk bertahan 5 menit lagi agar bisa menyelesaikan questnya saat ini, selama Guardian Kristal tidak dihancurkan. Semangat dari semua player bangkit kembali. Mereka bersatu untuk menahan Slam Queen yang waktunya tersisa 10 detik. Hitungan mundur mulai berjalan hingga pada detik-detik terakhir. 5, 4, 3, 2, dan... Di tempat lain, CEO menolak untuk menghentikan quest utama di Arcadia. Memang dirinya pimpinan tertinggi di game tersebut. Akan tetapi kami bukan dewa di sana, melainkan mengatur strategi dan jalan cerita. Itulah penjelasan dari CEO Lee Min-yoon. Saat ini para player menunggu kemenangan mereka di detik-detik terakhir. Akan tetapi datang seseorang yang menghancurkan batu Guardian Kristal, yaitu Ji Young. Notifikasi telah muncul bahwa batu yang selama ini melindungi kota sudah dihancurkan. Kota pemula akan hancur secara permanen. Kau siapa bajingan? Kata player di sana. Memang saat ini semua player buta map karena bisa-bisanya mereka tidak melihat penyusup mendekati batu Guardian Kristal. Hei bangsat, apa yang baru saja kau lakukan? Dasar player troll. Dan semua player bergerak untuk menangkap Ji Young. Namun di saat itu quest untuk mempertahankan kota pemula sudah berakhir. Slam Ward dinyatakan gagal. Desa pemula akan hancur secara permanen. Slam Queen yang masih berdiri tegak meledakkan dirinya menjadi lendir-lendir untuk membuat slam yang baru. Saat ini kota pemula sudah dikuasai oleh slime dan dipimpin oleh Slam Queen. Kota pemula sudah menjadi dungeon wilayah para slam yang memiliki level 80. Jadi para player sudah diberikan notifikasi agar mereka berhati-hati karena sudah memasuki dungeon slam yang berlevel 80. Banyak para slam yang mulai menyerang para player di area kekuasaannya yang baru. Mereka saat ini banyak mengincar para player yang masih bertahan di sana. Akhirnya semua beres. Saatnya kembali turu, kata Ji Young. Keesokannya berita mengenai hancurnya kota pemula banyak diprotes semua player. Karena tempat tersebut adalah tempat respawn awal bagi player yang baru login. Semua player juga tahu mengenai insiden tersebut, bahwa seorang player killer lah yang menghancurkan batu kristal di kota, bukan dihancurkan oleh Slam. Ji Young melihat berita ini sangat terhibur, melihat semua player ricuh di kolom komentar. Ya, memang Ji Young menjalankan questnya yang ia terima, jadi bukan sepenuhnya salah dirinya. Saat ini Ji Young sudah kembali masuk ke kampus karena sudah selesai liburan. Ia melihat salah satu orang di sampingnya yang sedang nonton berita yang viral hari ini. Berita hancurnya kota pemula karena seorang player killer. Ji Young sadar melihat dirinya di video tersebut.
Orang tersebut bernama Lim Jae-kyon. Kita sebut Jae-kyon. Senang bertemu denganmu, kata Jae-kyon mengulurkan tangannya. Memang saat ini Jae-kyon tidak menyadari bahwa Jae-young lah yang menjadi pelaku di insiden kota pemula sebelumnya. Di tempat lain, Mbak Mi-young melihat berita hari ini mengenai game Arcadia yang sangat viral. Dia penasaran siapa pelaku yang menyebabkan kondisi pada gamenya tersebut, karena dia tahu bahwa pelakunya adalah satu user. Sementara itu di kampus, Jae-young mulai cemas di saat Jae-kyon bertanya mengenai player killer. "Wow, tenanglah, aku tahu kau juga korban darinya kan?" kata Jae-kyon. Maka dari itu Jae-young menyembunyikan identitasnya agar masalahnya tidak rumit. Beberapa saat kemudian dosen dari kampus tersebut datang. Ia memberitahu bahwa pembelajaran akan digantikan di bidang komputer, jaringan, software ke virtual reality. Karena di era saat ini sudah tercipta game seperti Arcadia. Maka dari itu pihak sekolah dan pemerintah mengubah pembelajaran mereka agar para siswa bisa mengikuti perkembangan zaman. Setelah pelajaran selesai, Jae-young diajak Jae-kyon ke kantin. Ia selalu banyak bicara mengenai game Arcadia. Jae-young hanya mengatakan bahwa dirinya tidak jago bermain game. Jadi wajar kalau dia dibunuh oleh PK. Memang saat ini Jae-young banyak alasan karena tidak mau membongkarkan identitasnya. Sementara itu di dalam game, Lord menunggu Jae-young yang lama tidak login. Setelah login, Jae-young dihampiri oleh Slim Queen yang ukurannya saat ini sudah menjadi kecil. Slim Queen tersebut memeluk Jae-young beserta Slim yang lain. "Woi, monster lendir, beraninya kau menyentuh diriku," kata Lord. Slim Queen saat ini berterima kasih ke Jae-young telah membantunya untuk melawan para player. Tak hanya itu, Jae-young juga mendapatkan titel baru dari perbuatannya. Sebuah mahkota diberikan ke Jae-young, serta stat dan plausibility milik Jae-young juga bertambah. Setelah itu Lord meminta untuk pergi dari sini karena quest di tempat ini sudah selesai. Setelah berpamitan ke Slim Queen, Jae-young pergi dari sana. "Baiklah kalau begitu, saatnya jadi Bang Toyib," kata Jae-young. Saat ini para newbie dipindahkan tempat respawn mereka ke kota lain karena kota pemula sudah hancur dan sudah dikuasai oleh Slim yang berlevel tinggi. Saat ini Jae-young sedang menuju ke sana. Di pintu gerbang dirinya ditahan masuk oleh salah satu penjaga di sana karena masalah identitas. Ya, karena saat ini Jae-young tidak mempunyai KTP, jadi dia belum bisa masuk. Lord mengetahui bahwa tempat ini sangat familiar atau mungkin pernah datang ke sini. Di saat itu Lord menggoda Jae-young agar dia menggunakan plausibility miliknya yang sudah banyak untuk mengobrak-abrik kota. Memang saat ini plausibility milik Jae-young sudah 30.000 poin. Namun Jae-young tidak mau melakukan hal tersebut. Dia mempunyai rencana sendiri dan tidak mau digoda oleh setan satu ini. "Woi, kau juga tidak bisa memaksimalkan poinmu itu. Makanya berikan saja kepadaku," kata Lord. Lord menjamin jika plausibility yang ia terima maka bisa membuat item serta senjata yang sangat OP di game Arcadia. Namun Jae-young menolak tawaran tersebut karena bukan saatnya untuk memakainya. Jae-young saat ini memang belum sepenuhnya memahami plausibility miliknya. Jadi dia menahan agar bisa digunakan secara efisien. Singkat cerita, dirinya sudah berhasil masuk ke kota. Jae-young banyak melihat para player yang sudah datang di tempat tersebut. Namun di saat itu Jae-young mendengar salah satu Kang Kuli bahwa produksi stone ore-nya menurun. Sedangkan saat ini pemerintah meminta ore stone yang sangat banyak. Melihat pembicaraan tersebut, Jae-young berniat membantu mereka. Melihat raut muka Jae-young yang berubah, Lord mengira Jae-young akan berbuat sesuatu yang mengejutkan lagi. Setelah itu Jae-young menghampiri dua kuli tersebut untuk membantu masalah mereka. Akhirnya Jae-young mendapatkan quest, yaitu menambang batu iron sebanyak 20 biji. Lord juga bertanya ke Jae-young kenapa harus melakukan quest rendahan seperti ini. Padahal banyak kan quest yang lebih baik, kata Lord. Namun Jae-young memiliki sebuah rencana bahwa di kota ini kekurangan bahan baku pembuatan senjata. Karena di tempat ini sangat sedikit blacksmith dan para player banyak datang ke sini untuk membuat senjata. Akan tetapi banyak dari para player yang menghiraukan quest ini. Jadi saat inilah Jae-young harus menghasilkan uang dari menambang untuk menguasai bahan baku iron stone.
Di tempat lain, penguasa Baron Mikhail mengetahui banyak permintaan material iron ore yang semakin tinggi. Karena saat ini tidak ada yang mau mengumpulkan material tersebut. Jika terlalu lama dibiarkan akan memperburuk ekonomi di wilayah tersebut. Saat ini, Ji-young sudah memasuki tambang iron. Dia berada di gua penambang. Ji-young meminta Lord untuk mengeluarkan sebuah item untuk menambang dengan cepat. Lord mengetahui permintaan Ji-young dan mengeluarkan sebuah bor, yaitu Den Destroyer. Dengan pemakaian plausibility 8000 poin. Alat ini memberikan sebuah stat yang sangat OP dari pacul atau scope biasa. Hohoho, mantap sekali alat ini. Mari saatnya nguli, kata Ji-young. Dan setelah itu Manhwa-ka ngetrol bersambung di sini. Semoga kalian gak paham ceritanya. Sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video.